tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang overview saja ya. Jadi basic-basicnya dari machine learning, tepatnya di Petroleum Geoscience. Dan saya akan mengedepankan di sini selain basic konsepnya juga current challenges dan opportunities. Karena ini seperti yang saya sudah um, katakan juga kepada beberapa rekan-rekan mahasiswa, ini sekarang lagi hype topiknya, emang dunia migas sedang marak research tentang tema ini, walaupun ini udah menjadi topik yang sudah lama sebenarnya di dunia migas, tapi akhir-akhir ini kegiatan di bidang uh, research machine learning semakin meningkat karena kebutuhan industri. Jadi nanti saya akan juga kemukakan beberapa challenge-nya dan juga opportunities. Nah, sebelumnya saya kembali mengingatkan kita semua, diri saya juga, teman-teman di Geomod dan mungkin juga di FTG, bahwa pada dasarnya software atau algoritma atau apapun itu, baik itu supervised, unsupervised, nanti akan kita bahas lebih lanjut, itu adalah sebuah alat kita sebagai seorang geoscientist. Nah, yang lebih penting kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman bekerja selama ini, adalah justru integrated skill set kita sebagai seorang geoscientist. Jadi, jadikan software atau algoritma ini sebagai hanya salah satu topik dari pembelajaran kita. Sementara kalau menurut saya, apalagi pada level mahasiswa, untuk rekan-rekan mahasiswa semua, sangat penting untuk mengedepankan ilmu pengetahuan basic, basic teknikalnya dulu dikuatkan. Soft skillnya gimana kita networking, leadership skill, dan juga gimana kita berkolaborasi, itu dikedepankan. Baru terakhir adalah computing skill. Itu yang sebenarnya mengaccelerate saja kegiatan kita sebagai geoscientist. Tapi core value-nya adalah integrated skill set kita sebagai geoscientist. Nah, terkait dengan machine learning itu sendiri, kalau dari saya, yang perlu kita pahami sebenarnya adalah, analoginya adalah sebelum kita bisa berlari, anggap saja machine learning ini sarana kita untuk berlari ya. Terutama untuk rekan-rekan mahasiswa, kita lebih dulu harus bisa berdiri dan juga berjalan. Nah, untuk itu, sebelum kita semua meran machine learning processes, apapun itu, supervised, unsupervised, deep learning, kita harus master dulu nih conventional ways-nya. Sudah bisa belum kalau di migas seismic interpretation? Sudah tahu belum apa yang namanya petroleum geology? Apa itu basin analysis? Apa itu facies description? Apa itu reservoir modeling dan sebagainya? Ini harus kita master dulu karena banyak kejadian, terutama rekan-rekan yang muda-muda ya. Mereka sangat antusias dengan machine learning dan lupa akan core value-nya. Apa yang sedang kita coba predik di sini, yaitu batuan itu sendiri, reservoirnya, dynamic simulation modelnya. Itu sering dilupakan. Untuk itu, pesan saya buat rekan-rekan mahasiswa semua dan juga reminder buat saya sendiri juga, basic knowledge is a must. Jadi pembelajaran di bangku perkuliahan oleh guru-guru kita, oleh dosen-dosen kita, jangan ditinggalkan atau bahkan harus terus ditingkatkan kayak gitu. Sehingga nanti kedepannya dimanapun kita mendapatkan ilmu tentang machine learning, AI dan sebagainya, itu akan saling interconnected dan akan saling membantu, bukan malah menjadi suatu hal yang arbitrary atau membahayakan justru. Nah, itu pesan saya kepada kita semua. Oke, tadi sudah dibahas juga sama Kang Rian ya. Baik sekali tentang backgroundnya, kenapa kita membutuhkan machine learning, terus juga current application di mining. Saya sekedar menambahkan saja beberapa hal, bahwa benar bahwa sebenarnya machine learning adalah satu subset dari artificial intelligence. Bigger umbrella-nya itu artificial intelligence, basically semua computer system yang bisa memperform pekerjaan yang normally dikerjakan oleh manusia dan bisa dikerjakan oleh computer system, itu kita sebut sebagai artificial intelligence. Nah, apa sih sebenarnya machine learning itu sendiri? Basicnya adalah machine learning adalah metode atau algorithms, yang di dalamnya terdapat algorithm, mathematical algorithms,
yang menyediakan correlation atau relationship antara input variables, prosesnya, hidden parameters, dengan outputnya. Nanti akan saya bahas ada beberapa tipe dari machine learning. Dan machine learning ini juga beririsan dengan data science. Dan sebenarnya sudah kita pelajari juga di bangku perkuliahan waktu dulu di S1 di Unpad, yaitu adalah geostatistik. Saya masih ingat dulu dosen geostatistik kami saat itu adalah Pak Yuyun Yuniardi. Beliau mengajarkan banyak hal dari mulai regression, linear regression, variance, variogram, nugget, yang itu sebenarnya sudah kita pelajari dari dulu, dan itu merupakan part of atau bagian yang mendukung pemahaman kita tentang machine learning. Itu basicnya. Nah, sekarang banyak definisi dari machine learning di luar sana. Tadi seperti yang Kang Rian juga kemukakan, tinggal kita Google type machine learning, semuanya udah bisa keluar di situ. Tapi di sini saya mencoba merangkum saja untuk menyederhanakan saja agar rekan-rekan mahasiswa bisa lebih mendapatkan gambaran yang simplistik ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam. Ini didefinisikan oleh Economou et al. Tahun 2017. Mereka adalah founder dari EarthNet, salah satu aplikasi machine learning yang sekarang sedang trending juga dan banyak digunakan di dunia migas. Mereka membagi machine learning algorithms itu menjadi tiga parts. Yang pertama adalah supervised learning. Nanti kita akan bahas apa itu supervised learning. Yang kedua adalah unsupervised learning, kita juga akan bahas nanti. Dan deep learning yang banyak dibahas sekarang ini, akhir-akhir ini, yang rootnya adalah sebenarnya neural network process. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya juga. Jadi tiga hal ini yang kemudian didefinisikan oleh Economou et al. Di papernya tentang machine learning dalam petroleum geoscience. Baik, sekarang kita bahas yang pertama. Apa itu supervised machine learning? Jadi supervised machine learning itu adalah subkategori dari machine learning yang dimana pada proses ini menggunakan labeling dulu atau interpretasi dari interpreternya, dari kita geoscientistnya, untuk kemudian mengklasifikasikan data dan memprosesnya sehingga dihasilkan outcomes atau produknya. Nah, ini adalah gambaran dari IBM. Mereka sering menyelenggarakan banyak pelatihan, baik itu pada perusahaan-perusahaan migas dan juga mungkin perusahaan tambang lainnya tentang artificial intelligence dan machine learning processes. Jadi pada dasarnya kita nanti akan punya input raw data, ini akan scattered dan tidak terstructure. Nah, dalam supervised machine learning ini, geoscientist diberikan keleluasaan untuk melakukan interpretasi terlebih dahulu kepada known data. Dalam hal ini biasanya kita punya known data seperti data well yang ada data core-nya. Kita bisa masukin labeling kita di situ. Misalnya facies prediction kita masukkan di situ. Kemudian tergantung algoritmnya nanti kita bisa apply di apapun software yang kita gunakan, Python, Data IQ, EarthNet, dan lain sebagainya. Kemudian akan diproses dengan komputer sistem kita sampai akhirnya dihasilkan output, apakah itu berupa klasifikasi, regresi, dan lain-lain. Nah, yang paling simple dari supervised learning sebenarnya yang sudah sehari-hari kita lakukan sebenarnya sesimpel crossplot antara apapun, porosity versus permeability. Nah, dalam hal ini adalah depth versus porosity. Itu X and Y crossplot dalam bentuk regresi, itu adalah suatu bentuk supervised learning yang kita bisa apply kemudian. Ada banyak nanti tipe regresi, ada logical, ada log normal, dan lain sebagainya. Tapi ini adalah bentuk supervised learning yang paling simple, regresi, dan sering kita lakukan menggunakan basic Excel tool dan lain sebagainya. Kemudian lebih dari itu ada juga beberapa algoritma yang banyak digunakan di dunia migas. Salah satunya adalah support vector machines. Nah, ini adalah pengembangan dari regression tadi. Jadi dalam support vector machine ini kita bisa memplot data-data kita, raw data kita, tidak dalam bentuk X and Y saja, tapi bisa dalam bentuk n dimension. Jadi tergantung banyak parameter yang kita punya. Jadi kita bisa plot dalam beberapa dimension, sebanyak mungkin yang kita punya.
Walaupun ada limitasinya nanti ya terhadap dimensi-dimensi yang kita punya. Nah, sekarang bagaimana membedakan antara kelas satu dan kelas lain? Kalau dalam regresi tadi di slide sebelumnya itu as simple as making a linear atau regressive interpolation. Nah, kalau dalam support vector machine nanti akan ada yang disebut sebagai hyperplane. Hyperplane ini multidimension yang bisa mengklasifikasi data satu kelompok data dengan kelompok lainnya. Nah, nanti teman-teman bisa memperdalam lagi apa di balik support vector machine. Pada dasarnya ini sangat berguna untuk image based classification, kayak kita menggunakan seismic data. Kalau kita apply support vector machine, dia akan melakukan inversi yang sangat akurat ke dalam data seismik kita. Itu salah satu aplikasinya. Lalu di dalam contoh ini yang kedua adalah random forest. Random forest ini banyak digunakan juga sekarang. Ini sebenarnya decision tree based. Jadi algoritma ini memprovide ensemble learning. Jadi kita bisa menginclude sebanyak mungkin data yang kita punya. Lalu kemudian kita cascade down data itu dan membuat interpolasi relationship sendiri dalam computer system kita, sehingga akhirnya nanti akan membuat klasifikasi yang mereka akan outputkan dalam prediksi kita. Nah, ini akhir-akhir ini banyak digunakan random forest. Salah satunya dalam Petrel software ya, ada pengembangan dari Petrel software by Islam Merzi, yaitu dalam Delphi. Dalam Delphi ada satu proses lagi namanya Ember, Embedded Reservoir Predictor, yang banyak menggunakan random forest yang dikombinasikan dengan geostatistical simulation di sana. Jadi ini salah satunya. Dan masih banyak lagi sebenarnya supervised learning processes seperti XGBoost, ada K-nearest neighbor dan lain-lain sebagainya. Bisa teman-teman tinggal Google aja, baca lagi apa di balik itu. Jadi sekarang sudah open source ya untuk informasi ini. Nah, dari kategori yang kedua ada yang disebut sebagai unsupervised learning. Apa bedanya dengan tadi yang pertama supervised learning? Bedanya adalah kalau dalam supervised learning, geoscientist diberikan keleluasaan untuk memberikan interpretasinya terlebih dahulu di awal. Sementara kalau unsupervised learning ini benar-benar data driven. Ada baik ada tidaknya tentunya, nanti kita akan bahas kemudian. Di mana dalam unsupervised learning ini data yang scattered kemudian akan diproses dengan computer system kita, dan kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan data itu sendiri, berdasarkan data points. Nah, ini sebagai contoh dari data yang scatter kemudian oleh computer system kita, oleh algoritma kita, kemudian akan dikelompokkan menjadi 3 parts ya, apapun dimensinya itu, tanpa labeling terlebih dahulu dari geoscientist tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai unsupervised learning. Kemudian apa aja algoritmnya? Salah satunya yang sering banyak dipakai adalah cluster analysis, di mana contohnya di sini kita bisa memplot data kita ke dalam 3D ya, 3D plots. Sebelumnya without labels, kemudian kita mengallow unsupervised learning proses kita, dalam hal ini adalah metode clustering and pattern recognition, untuk mengkelompokkan pola-pola tertentu dalam data itu, dan kemudian akan diklasifikasikan dan akan dimasukkan ke dalam prediksi dari pemodelan itu sendiri. Itu yang disebut sebagai unsupervised learning. Masih banyak juga, nanti ada K-nearest neighbor, ada clustering dan lain sebagainya. Bisa dilihat lagi juga di open source kita. Nah, yang ketiga sebenarnya adalah tentang deep learning ya, dimana kita bisa memasukkan kompleks algoritma ke dalamnya dan bisa menginclude big data ya, data yang dalam jumlah masif. Nah, yang saya mau bahas sebelum kita masuk ke dalam deep learning itu, apa sih behind the scene-nya deep learning? Jadi behind the scene-nya deep learning adalah neural network. Mungkin udah sering teman-teman dengar ya. Basically ini adalah algoritma yang mencoba untuk memimik operasi dari human brain, neuron system ya, sistem saraf kita yang saling interconnected. Di sana ada neuron-neuron yang basically neuron tersebut adalah, kalau dalam neural network process adalah mathematical function, jadi fungsi matematik. Jadi kita jangan meninggalkan
pelajaran kalkulus ya dulu, kalau nggak salah di semester 1 dan semester 2 kita belajar kalkulus ya di PTBS. Itu berguna dan bisa kita aplikasikan ke dalam machine learning proses. Nah, dalam sistem neural network ini kita bisa membedakan nodes-nya atau neurons-nya ke dalam 3 layers. Yang pertama adalah input layer, ini biasanya data-data kita. Kemudian ada hidden layer, ini yang memproses relationship antara data kita. Kemudian output layer yang merupakan prediksi dari hasil pemodelan kita. Dan kemudian jika ini kita multiplikasi jaringan dari neural network itu akan menghasilkan machine learning proses yang kita sebut sebagai deep network yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah deep network atau deep learning ya. Basically dalam deep learning ini adalah sekumpulan dari neural network neurons yang telah kita bahas sebelumnya ya. Salah satu contohnya di sini adalah ini bisa mengklasifikasikan atau mengenali wajah manusia ya, wajah manusia atau membedakan bentukan atau morfologi wajah ya. Ini salah satu contoh yang paling menarik. Seperti contohnya sekarang di banyak perusahaan ya, kita udah nggak perlu ada tab system. Kayak saya di Aramco, masuk ke kantor, saya udah nggak perlu nge-tap lagi sekarang. Tinggal tunjukkan wajah saya ke dalam ke dalam screen, nanti pintunya akan terbuka. Oke, akan mengenali Adam Zeiza, geologic modeler Saudi Aramco Exploration. Nah, udah itu akan terbuka, saya bisa masuk langsung. Nah, itu adalah yang paling simple aplikasi dari deep learning ya, bisa mengenali bahkan sampai detil-detil wajah kita, hidung, mulut dan lain sebagainya. Bahkan teman-teman kalau memperhatikan ya di handphone kita, paling dekat di handphone kita, itu Google Foto itu sudah mengaplikasikan sistem ini, deep learning itu. Mereka bisa mengetahui dari berdasarkan data yang kita feed ke dalam handphone kita, mereka akan bisa membedakan misalnya ini foto of papa gitu contohnya di handphone saya tuh. Mereka akan nunjukin foto saya semuanya, foto of mama, istri saya ditunjukkan foto-fotonya, dan foto of misalnya anak-anak saya. Nah, itu juga satu bentuk dari deep learning proses ya, karena mereka tidak hanya bisa mempelajari hal-hal yang sifatnya mekanis atau spasial, tapi juga bisa memperhatikan detail seperti halnya wajah kita atau bentukan-bentukan lain. Dan ini terdiri dari more interconnected nodes kalau dibandingkan dengan simple neural network tadi yang kita bahas sebelumnya. Bisa menginvolve multiple process layers. Nah, kita bisa lihat di sini kalau di simple neural network tadi kan cuma ada input nodes, ada hidden nodes atau hidden layer atau process layer, dan kemudian output. Kalau dalam deep neural network ini bisa multi layers ya, sangat berlapis sehingga bisa menghandle massive amounts of data. Dan ini juga banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar ya, seperti NASA, juga perusahaan lain yang menghandle big data.